yang mana aturan tersebut akan berbeda dari proses registrasi sebelumnya yang hanya menggunakan NIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK sudah menyarankan ini buat yang galbay. Kalian yang masih bayar sebenarnya rugi. Nah, seperti apa saran dari OJK kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya, ada seorang teman yang curhat baru saja didatangin oleh DC dari Kredit Pintar, dan DC ini adalah orang Ambon. Di sini dia bersikeras tidak mau menunjukkan surat tugasnya, tetapi malah menyarankan untuk ke kantor polisi. Oke, kita baca teman-teman ya. Assalamualaikum kak, aku barusan didatangin pinjol Kredit Pintar. Wah, DC-nya songong, saya kan minta surat tugasnya. Emang hanya seperti ini ya kak, aku telat bayar 1,5 bulan. Aku kan uang usahanya lagi macet, nah belum bisa bayar. Nadanya nggak enak kak, saya minta surat tugas karena maaf DC-nya nggak jelas, mentang-mentang orang Ambon, songong kali. Malah dia ngajak ayo bu ke kantor polisi. Wah songong sekali, apakah benar seperti ini ya kak? Nah jawaban dari saya, kalau udah model seperti ini adalah biasanya DC-nya itu ketakutan karena nagih kalian tidak dengan prosedur. Jadi dia berusaha untuk mengalihkan biar kalian tetap takut dengan cara membawa kalian ke kantor polisi. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau mendapatkan DC yang seperti ini, kalian harus tahu bahwa sebenarnya DC yang seperti ini adalah DC yang ketakutan. DC yang sudah takut datang ke tempat kalian tanpa membawa surat-surat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau dia makin ngamuk dan mau ngajak ke kantor polisi, kalian iakan saja. Sampaikan, ayo pak kita langsung aja ke kantor polisi, bapak duluan, saya mengiringi di belakang dengan keluarga saya karena khawatirnya nanti saya diapa-apain. Kan saya tidak tahu bapak niatnya mau apa di jalan. Sampaikan, karena aslinya DC sendiri itu paling takut sama polisi. Nah kalau udah menghadapi DC yang seperti ini, bawaan kita adalah harus tenang. Kalau kita gegabah, kita makin akan membuat masalah dan ujung-ujungnya menjadi pidana pada kita. Ya, jangan lupa videokan, jangan lupa kalian buatkan bukti. Seandainya terjadi apa-apa, kalian punya bukti nih di HP bahwa memang yang memulai keributan itu adalah DC-nya duluan. Gitu caranya teman-teman ya. Dan lagi yang terbaru dari Komdiji nih yang membuat saya agak, apakah ini memang harus dilakukan, apakah ini aman? Yang mana sekarang bagi mereka yang membeli HP baru ataupun pemilik HP itu wajib melakukan yang namanya registrasi dengan wajah. Nah ini terobosan baru dari Komdiji ya. Komdiji siapkan aturan pemilik nomor HP baru wajib rekam wajah, yang mana aturan tersebut akan berbeda dari proses registrasi sebelumnya yang hanya menggunakan NIK. Namun cara ini banyak disalahgunakan untuk tindakan kejahatan dan judi online. Makanya ditambah dengan aplikasi rekam wajah untuk lebih berhati-hati lagi. Tapi dari saya sendiri ini lebih berbahaya ketimbang hanya NIK. Untuk NIK saja bisa banyak sekali data yang bobol, apalagi ditambah menggunakan wajah, yang mana saat ini fitur keuangan di Indonesia banyak menggunakan wajah, termasuk itu adalah pinjol. Jadi yang memang perlu digarisbawahi itu adalah perbaikan sistem keamanan Komdijinya. Jangan memang masyarakatnya yang harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, ujung-ujungnya data-data kita terbuka lebar. Sementara KTP saja terbuka lebar, apalagi dengan wajah. Apakah tidak lebih berbahaya? Nah itu menurut saya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sebelum ini benar-benar terjadi, sudah banyaklah dari kita-kita yang bersuara untuk lebih menekankan lagi apakah dengan menggunakan wajah ini lebih aman lagi. Karena pinjol ilegal saja banyak yang masih kebobolan, apalagi dengan HP yang selalu kita gunakan. Mudah-mudahan ini tidak langsung direalisasikan ya. Dan lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang teman yang dia punya galbay di salah satu aplikasi, tetapi galbaynya ini sudah dia selesaikan udah lama banget ya, tetapi masih ditagih sampai sekarang. Dan akhirnya untuk lebih meyakinkan dirinya, dia coba untuk ke kantor OJK, dan OJK menyarankan dia untuk jangan bayar lagi. Nah seperti ini informasinya. Kak, aku mau saran, baiknya gimana ya? Aku dulu pernah pinjol dana rupiah, terus aku pernah pinjol sudah lunas dan sekarang ditagih lagi. Nah
Sekarang kan itu dana rupiah sudah masuk OJK. Jadi aku kemarin sempat ke kantor OJK buat lihat data di Sliku, dan ternyata nggak tercatat di situ utangku ke dana rupiah. Dan kata orang OJK jangan dibayarkan kalau memang nggak ada datanya di Slik OJK. Terus kalau masih ditaruh lapor polisi aja, baiknya gimana ya Kak? Apa aku lapor polisi? Katanya seperti itu ya. Nah di sini OJK sudah menyarankan nih, mengatakan bahwa kalau memang tidak ada catatannya di Slik OJK, tidak usah dibayarkan. Dan kalau emang terus-terusan meneror, lebih baik lapor kepada polisi saja. Nah itu saran dari OJK. Nah kalau menurut saya sendiri, sebenarnya lapor polisi itu percuma aja sih, karena apa, paling polisi juga menyarankan udah abaikan aja, blokir saja. Karena kalau kita mau melapor pun, kita ini belum ada kerugian yang membuat fisik kita tersentuh. Kalau yang membuat fisik kita tersentuh, misalnya benar-benar banyak yang lapor, kan bukan hanya 1-2 orang, baru polisi bisa bertindak sampai miliaran lah kerugian kita ya. Tapi kalau seandainya baru hanya seperti ini, biasanya polisi cuma menyarankan lebih baik udah blokir aja, nggak usah ditanggapin, dan kalau memang DC-nya datang bawa ke kantor polisi, paling itu saja. Nah itu dia teman-teman ya, OJK sendiri saja menyatakan bahwa kalau hutang kita sudah tidak ada lagi di Slik OJK, apa yang harus kita bayar? Udah nggak ada lagi yang kita bayar, karena memang sejarahnya atau riwayatnya orang berhutang itu masuk ke dalam Slik OJK. Kalau sudah tidak ada, ngapain lagi kita bayar? Kalau seandainya perusahaannya itu masih mencatat, itu urusan perusahaannya. Jadi kalau seandainya kita sudah lunas ya, bayar tahun lalu tapi masih ditagih, atau hutang kita sudah dihapus bukukan, sudah lama sekali, atau hutang kita sudah dilunaskan dengan asuransi, dialihkan ataupun diputihkan, keterangannya sudah ada jelas di Slik OJK tahun ini, tahun depan kalian ngecek ternyata sudah hilang di Slik OJK. Tetapi di tahun depan itu banyak sekali penagihan datang kepada kalian. Yang kalian lakukan adalah benar seperti yang disarankan oleh OJK. Jangan bayar lagi sesuatu yang sudah tidak tercatat lagi di Slik OJK, karena itu akan merugikan kalian. Kemudian lagi data juga sudah hilang, apa yang mau kita bayar? Kita mau bayar lewat aplikasi, khawatirnya nanti malah kita ditipu. Kalau kita bayarkan lewat pinjolnya langsung, toh pinjolnya dapat untung 2 kali dong, rugi jadinya kita. Ya, yang meminta untuk data kita diputihkan atau dihapus bukukan juga bukan kita, program dari si pinjolnya sendiri yang mencatat hutang kita di Slik OJK, dan OJK menyatakan bahwa hutang kita sudah tidak ada lagi dan tidak usah bayarkan lagi. Itu bukan permintaan kita, itu adalah informasi yang dikeluarkan pinjol terhadap OJK. Jadi buat apa lagi kita bayarkan sesuatu yang tidak ada lagi? Jadi buat teman-teman semuanya yang memang masih belum bisa ngecek Slik OJK, harap sabar. Jangan ngecek di aplikasi manapun ya, cukup di IDEPku untuk memastikan bahwa kalau saya diteror saat ini sebenarnya utang saya itu masih ada nggak sih di Slik OJK. Kalau sudah tidak ada ya udah blokir saja DC-nya. Kalau sudah tidak ada, jangan takut untuk diancam. Kalau memang sudah mengganggu perusahaan, sampaikan sama perusahaan, ini Slik saya Bu, saya sudah bayar, tidak tahu kenapa saya masih ditagih. Hutang saya di Slik OJK sudah hilang Bu, sudah diputihkan, sudah dialihkan kepada pihak ketiga, sudah dilunaskan. Pinjolnya sendiri pun sudah mengatakan kalau hutang sudah dialihkan kepada pihak ketiga, hutang tersebut sudah hilang di pinjolnya. Jadi saya mau bayar apa? Sampaikan seperti itu kepada perusahaan kalian seandainya memang pinjol tersebut menyerang perusahaan kalian, biar nantinya perusahaan yang ambil tindakan terhadap teroran seperti ini. Ya, dan ini pernah terjadi di salah satu teman saya yang memang akhirnya perusahaan ini memang mengancam dan menyuratin pinjolnya agar tidak menor lagi, dan ujung-ujungnya DC-nya dipecat. Dan ini pernah terjadi. Jadi lakukanlah kepada kalian juga, buat kalian yang masih galbay, dan jangan pernah takut dan jangan pernah patah arang untuk ngecek Slik OJK. Saya sarankan dan saya yakin sekali seperti informasi salah satu seorang teman saya yang bekerja di sebuah perbankan menginformasikan sudah banyak sekali hutang pinjol yang dihapus bukukan. Untuk 1 bulan saja hampir ratusan orang. Bayangkan sudah berapa bulan yang kita lewati dari masa kita galbay. Dan mudah-mudahan nama kita lah masuk ke dalamnya. Gitu teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang terbaik. Tetap kuat mental, tetap perbaiki tata kelola hidup kalian, tetap perbaiki kesehatan kalian, karena hidup yang tenang itu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.